makanan mentah atau masak atau mateng kalau untuk fidyah. Baik, untuk fidyah itu makanan mateng atau mentah. Pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Fidyah bagi orang yang tidak puasa karena menyusui atau hamil sebaiknya dibayar dengan beras atau makanan yang sudah masak. Penanya ini Ibu Aisyah dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Dan pertanyaan ini sudah lama dilayangkan, diterbitkan di sini karena ini diterbitkan tahun 91. Artinya pertanyaan ini sejak sebelum tahun 91. Bahkan waktu itu saya belum masuk SD. Ya, jadi pertanyaannya sudah ada. Sehingga barangkali ibu yang bertanya ini pun sekarang sudah sangat senior. Kalau waktu itu umur 30, sekarang ibu ini kira-kira umur berapa? Ya. Baik, 60 lebih ya? Baik. Jadi kita jawab pertanyaannya. Kita baca jawaban dari Majelis Tarjih. Apa jawabannya? Berdasarkan ayat 184 surat Al-Baqarah, kebolehan membayar fidyah bagi orang yang tak mampu puasa di bulan Ramadan untuk memberikan makan bagi fakir miskin dengan lafadz fidyatun ta'amu miskin. Jadi untuk membayar fidyah makanan bagi orang miskin. Jadi ada fidyatun ta'amu miskin. Berdasarkan riwayat yang ditakhrijkan oleh Imam Abu Dawud dan juga sahabat Ibnu Abbas. Dari sahabat Ibnu Abbas maksudnya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Ditetapkan bahwa bagi orang yang menyusui dan orang yang mengandung untuk tidak puasa dan membayar fidyah dengan memberikan makanan setiap hari kepada fakir miskin. Jadi kalau dia hamil, dia menyusui, tidak kuat puasa, maka bayar fidyah kepada fakir miskin setiap hari. Sementara itu menurut riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, ketika Nabi didatangi orang yang harus membayar denda kafarat karena melakukan sesuatu yang merusak puasanya, padahal ia tak mampu membayar fidyah itu, maka Nabi memberikan tamar atau kurma. Menurut uruf bahasa, tamar itu berarti kurma yang sudah masak. Jadi tamar itu adalah kurma yang sudah masak. Artinya kurmanya siap santap, bukan kurma hijau, tapi kurma yang siap masak. Bukan kurma yang masih basah, yang belum siap dimakan. Jadi Nabi mencontohkan dengan apa? Tamar, kurma yang sudah siap konsumsi. Bukan kurma basah, bukan pula kurma mentah. Kurma masih apa? Hijau, kurma muda, bukan. Namun kalau dibandingkan dengan beras sebagai makanan pokok, maka tamar itu makanan yang masaknya alami. Jadi kalau tamar itu masaknya, matangnya alami, matang di pohon. Sementara kalau beras itu tidak ada istilahnya matang di pohon. Pernah lihat? Nah, beras matang di pohon? Tidak ada kan? Nah, baik. Maka kalau beras itu masaknya karena direbus, digodok, diliwet. Maka dengan memahami yang demikian, kita dapat mendapat pengertian bahwa membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena berat menjalankannya disebabkan hamil atau menyusui, yang diperuntukkan untuk fakir miskin itu bisa berupa makanan yang dapat dimakan secara langsung maupun dapat disimpan sebagaimana tamar atau kurma tadi. Tetapi ini masih jawaban dari Majelis Tarjih, mengingat di Indonesia kurma bukan makanan pokok, sehingga sulit untuk orang itu kalau diminta untuk makan kurma, karena memang kurma bukan makanan pokok. Mak sepiring belenger ya,
Kira-kira blenger enggak? Ya. Kadang makan paling 2 atau 3 biji. Pernah enggak makan kurma sepiring gitu? Belum pernah? Oh iya. Baik. Jadi sehingga di sini karena makanan pokok kita itu adalah beras, maka dalam memahami it'amu atau makanan to'am di sini, to'amil miskin atau to'amul miskin atau to'amu miskin, itu maknanya adalah makanan yang sudah dikenal oleh masyarakat. Dan miskin di sini yakni orang yang mendapatkan atau yang menerima fidyah. Jadi harus orang miskin, tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Yakni makanan yang masih mentah maupun yang masak dari makanan pokok sehari-hari. Jadi menurut majelis tarjih itu makanan yang mentah atau makanan yang matang, bisa dari makanan sehari-hari. Sehari-harinya makan apa kita? Nasi. Maka bisa dibayarkan dalam bentuk nasi, bisa pula dibayarkan dalam bentuk beras. Maka kalau memberikan makanan yang telah masak akan membawa konsekuensi memberikan tambahan lauk pauknya. Karena kalau makan nasi saja tidak mungkin. Lidah orang Indonesia itu tidak biasa makan nasi saja. Ada yang bisa makan nasi saja segodok begitu. Nasi goreng itu pakai bumbu. Ada nasi digoreng aja tidak pakai bumbu? Tidak ada. Ya, karo. Tapi kan tidak sepiring kan makanannya. Baik. Jadi bukan makanan pokok sehari-hari. Karena makanan di lidah kita orang Indonesia itu ya pakai lauk atau pakai sayur, sehingga memberikan fidyah beras lebih utama karena masih dapat disimpan dan dapat dimasak menurut selera si penerima. Jadi menurut fatwa tarjih yang di sini diterbitkan tahun 91 seperti itu. Barangkali nanti kalau kita tanyakan ke lajismu jawabannya agak sedikit beda. Mintanya mungkin bukan beras. Apa mintanya Ustaz Muslim? Transfer. Mungkin enggak? Mungkin ya. Jadi tapi ini fatwa ini yang kita baca adalah fatwa tahun 91. Jadi yang direkomendasikan adalah memberikan makanan bagi fakir miskin berupa beras. Tapi kalau kemudian diberikan dalam bentuk makanan matang, maka itu boleh. Dan itu membawa konsekuensi kalau matang ya pakai lauk pauk. Tidak bisa makan matang tanpa lauk pauk. Demikian pula kalau diberikan beras, maka andai kemudian ditambahkan apa misalnya telur, apa tempe atau apa yang untuk masak, boleh apa enggak? Boleh. Karena keumuman dari kata to'am, keumuman dari kata to'am itu sesuatu yang bisa dimakan, sesuatu yang bisa dimakan. Baik Bapak dan Saudara, ini jawaban tentang pertanyaan yang terkait dengan fidyah.